Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Solihatin Eskom Mkom. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Solihatin karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proyek saya. Dan di sini saya mengangkat judul Program Menampilkan Hasil Pemeriksaan Optik Nasional Pesanggaran. Saya mengangkat judul proyek ini karena di optik biasanya yang menjaga adalah petugas yang bukan dari lulusan yang memang menangani masalah kesehatan mata. Jadi program ini sengaja dibuat dan dirancang supaya dapat memudahkan para pekerja optik untuk menangani pasien, khususnya untuk menentukan apakah jarak rabun pasien tersebut statusnya apa dan bagaimana kondisi matanya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan proyek saya. Di sini yang pertama adalah analisis masalah. Dari judul program saya tadi, terdapat 4 analisis masalah. Yang pertama adalah deklarasi, yang kedua adalah input, yang ketiga adalah proses, dan yang keempat adalah output. Langsung saja untuk deklarasinya, deklarasi di dalam proyek saya ada nama, alamat, jarak rabun, jenis lensa, jenis frame, harga lensa, harga frame, dan hasil. Kemudian untuk inputnya yaitu yang pertama masukkan nama pasien, yang kedua adalah masukkan alamat pasien, yang ketiga adalah masukkan jarak rabun pasien, yang keempat adalah masukkan jenis lensa, dan yang kelima adalah masukkan jenis frame. Untuk prosesnya, jika jarak kurang dari 5 meter, maka mata dinyatakan masih normal. Jika jarak kurang dari 10 meter, maka mata dinyatakan -1. Jika jarak kurang dari 20 meter, harus pakai kacamata. Dan selain itu, maksudnya adalah jika jarak lebih dari 20 meter, mata masih rabun dan belum dapat melihat tulisan dengan jelas, maka harus dirujuk ke dokter. Maaf, di sini saya salah tanda, seharusnya kurang dari, bukan lebih dari. Kemudian, untuk lensanya, jika lensa Mika, harga 300.000. Selain itu, harganya 250.000. Yang dimaksud selain itu di sini yaitu lensa kaca, karena lensa di optik hanya ada 2, yaitu lensa Mika dan lensa kaca. Selanjutnya, untuk frame, jika frame bulat harganya 300.000, jika frame kotak harganya 250.000, dan selain itu harganya 200.000. Kemudian untuk outputnya, jadi nanti ketika di tampilannya untuk outputnya adalah hasil keterangan rabun, harga lensa, harga frame, total bayar, nama, dan alamat pasien. Kemudian untuk algoritmanya, algoritma ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah algoritma deskriptif, yang kedua adalah algoritma pseudocode, dan yang ketiga adalah algoritma flowchart. Yang pertama adalah algoritma deskriptif. Algoritma deskriptif ini yang pertama adalah masukkan nama pasien, yang kedua adalah masukkan alamat pasien, yang ketiga adalah masukkan jarak rabun pasien, yang keempat masukkan jenis lensa, dan yang terakhir adalah masukkan jenis frame. Yang selanjutnya adalah jika jarak kurang dari 5 meter mata normal, jika jarak kurang dari 10 meter mata -1, jika jarak kurang dari 20 meter harus menggunakan kacamata, dan selain itu harus dirujuk ke dokter. Untuk lensanya, jika lensa Mika, maka harganya 300.000. Selain itu, harganya 250.000. Untuk frame-nya, jika frame bulat, harganya 300.000. Jika frame kotak, harganya 250.000. Dan selain itu, harganya 200.000. Kemudian output. Jadi, algoritma deskriptif ini adalah algoritma rangkuman dari mulai input, proses, dan output. Selanjutnya ada algoritma pseudocode. Yang pertama adalah inputkan nama pasien, yang kedua adalah inputkan alamat pasien, yang ketiga inputkan jarak rabun pasien, yang keempat adalah inputkan jenis lensa, kemudian jenis frame. Untuk prosesnya yaitu jika jarak kurang dari 5 meter maka hasilnya adalah normal.
If jika jarak kurang dari 10 meter, hasilnya adalah -1. Jika jarak kurang dari 20 meter, maka hasilnya harus menggunakan kacamata. Else, selain itu rujuk ke dokter. Untuk mikanya sama, if lensa mika, maka harganya 300.000. Else, selain itu harganya 250.000. Untuk frame-nya, if frame bulat harganya 300.000, if frame kotak harganya 250.000, dan else, selain itu harganya 200.000, kemudian outputnya hasil. Jadi algoritma pseudocode ini sama seperti algoritma deskriptif. Bedanya di sini menggunakan bahasa pemrograman, yaitu input, if, dan else. Kurang lebihnya isinya sama dengan isinya algoritma deskriptif. Yang terakhir ada algoritma flowchart. Di sini algoritma flowchart-nya yaitu start atau mulai atau start. Kemudian alurnya menginputkan nama, alamat, jarak, frame, dan lensa. Kemudian get status, kemudian function get status, kemudian function get harga, kemudian function hitung total bayar. Kemudian outputnya adalah nama, alamat, jarak fokus, dan status. Kemudian selesai. Maaf, di sini flowchart selesainya tertutup oleh gambar ini. Kemudian untuk function get status. Function get status sama, yaitu mulai, masukkan jarak. Jika jarak kurang dari 5, maka mata normal. Jika jarak kurang dari 10, mata Anda -1. Jika jarak kurang dari 20, disarankan menggunakan kacamata. Else, selain itu, setelah 20 mata masih buram, maka dinyatakan untuk rujukan ke dokter. Selesai. Jadi alurnya seperti ini. Kemudian selesai. Setelah selesai, kembali lagi ke atas untuk memasukkan jarak. Kemudian program menerima instruksi mana yang diminta, kemudian dicarikan outputnya, kemudian selesai. Yang ketiga ada function harga barang, yaitu alurnya adalah mulai, kemudian masukkan frame dan lensa, kemudian jika lensa mika harganya 300.000, jika lensa kaca harganya 250.000, untuk frame-nya, untuk frame bulat harganya 300.000, untuk frame kotak 250.000, dan untuk frame biasa harganya 200.000. Alurnya seperti ini, hampir sama seperti jarak tadi. Seperti ini, di bawahnya frame biasa adalah selesai. Kemudian ke sini, setelah selesai kembali lagi ke, jika ada pembeli baru kembali lagi ke atas, memasukkan frame dan lensa lagi, ketemu outputnya harga lagi, kemudian selesai. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk function yang terakhir adalah function total harga bayar. Alurnya adalah mulai, kemudian inputkan harga lensa, harga frame, dan quantity. Kemudian untuk prosesnya, untuk harganya adalah ketika harga lensa tadi sudah ketika pilihan lensa diklik, maka akan otomatis keluar harganya. Sama juga frame-nya, ketika jenis frame diklik, maka akan keluar harga frame. Jadi harga di sini adalah harga lensa ditambah harga frame. Kemudian untuk total bayarnya adalah quantity, berapa banyak orang tersebut membeli produk tersebut dikali harga dari penjumlahan harga lensa ditambah penjumlahan harga frame. Seperti itu. Kemudian outputnya total bayar, kemudian selesai. Nah, untuk tampilan dari program saya sendiri adalah seperti ini, yaitu inputkan nama. Ini adalah tampilan ketika web tadi belum diisi. Jadi inputkan nama, inputkan alamat, inputkan jarak penglihatan, kemudian klik cek status, maka akan keluar secara otomatis statusnya. Pilih jenis lensa seperti yang sudah saya jelaskan di dalam algoritma tadi. Untuk lensa mika harganya 300.000, untuk lensa kaca 250.000, dan untuk frame-nya, jika frame bulat 300.000, frame kotak 250.000, dan
frame biasa 200.000. Kemudian akan secara otomatis tertera di sini. Jadi untuk contohnya ketika diklik cek, jika diklik lensa kaca, karena tadi lensa kaca harganya 250.000, maka akan tampil secara otomatis di sini harga lensa 250.000. Kemudian jika diklik jenis frame, di sini kita memilih frame bulat karena frame bulat harganya 300.000, maka secara otomatis di sini akan muncul angka 550.000 karena jenis lensanya tadi lensa kaca harga 250 dan jenis framenya frame bulat 300.000, maka secara otomatis lensa ditambah frame 250 ditambah 300 hasilnya adalah 550.000 di sini. Untuk kuantitinya menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Kemudian diklik proses, maka akan keluar total bayar atau berapa yang harus kita bayarkan dari perkalian kuantiti dan perkalian harga. Jadi ketika harganya 500, kemudian kita beli 2 kacamata, maka akan secara otomatis di sini muncul 1 juta. Jika beli 1 hanya muncul 500.000, seperti itu. Kemudian untuk tampilan web ketika sudah diklik proses, maka sudah terisi keterangan di bawahnya. Seperti ini tadi, ketika sudah diinputkan nama, alamat, jarak, maka secara otomatis di sini muncul status mata. Di sini dipilih lensanya, di sini saya memilih lensa Mika, harganya 300.000. Kemudian untuk frame-nya di sini saya memilih frame biasa, harganya 200.000. Sesuai yang saya jelaskan tadi, harga adalah penjumlahan dari jenis lensa ditambah, dari harga lensa ditambah harga frame karena lensa Mika 300.000 dan frame biasa 200.000, maka dijumlahkan harganya ketemu 500.000. Kuantitinya di sini saya memilih 1, maka saya harus membayar 500.000. Jika saya membeli 2, maka saya harus membayar perkalian antara kuantiti dan harga, maka saya harus membayar 1 juta. Dan jika saya membeli 3, maka saya harus membayar 1.500.000 karena 3 dikali harganya. Kuantiti dikali harga. Kemudian diklik proses, maka akan muncul keterangan seperti ini. Keterangan ini gunanya adalah supaya pasien atau konsumen yang datang ke optik tersebut ketika pulang dari optik membawa bukti bahwa beliau sudah periksa ke optik tersebut. Seperti ini. Jadi di sini adalah jarak fokusnya 8. Maka keterangannya status mata konsumen yang bernama Putri adalah -1. Jika di atas 20 meter masih buram, maka di sini statusnya adalah dirujuk ke dokter. Jadi ketika pasien tersebut mau rujukan ke dokter, pasien tersebut membawa bukti bahwa pasien tersebut sudah pernah cek di optik. Jadi fungsi dari keterangan ini sekali lagi adalah sebagai pegangan konsumen agar ketika ingin menunjukkan hal tersebut ke dokter sudah ada buktinya. Seperti itu tadi kurang lebihnya penjelasan yang dapat saya sampaikan, penjelasan dari proyek saya, mulai dari algoritma, analisis, serta tampilan webnya. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.